Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali kaji kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi anzala ala abdil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Jemaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang saya hormati. Mari kita senantiasa meningkatkan syukur kita, takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya, dengan sekuat tenaga kita yang telah memberikan karunia kepada kita, terutama kita bisa melaksanakan aktivitas keseharian kita. Terlebih lagi yang paling kita rasakan saat ini, kita bisa hadir di masjid ini untuk melaksanakan salat maghrib berjamaah yang kita lanjutkan dengan taklim. Ini adalah karunia Allah yang tidak nilai harganya, yang jelas di sana Allah sudah menjadikan pahala yang begitu besarnya. Salawat dan salam semoga tetap berlimpah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya ya hingga yaumil kiamah. Amin. Jamaah yang berbahagia, kemarin itu kita sudah sampai kepada 152. Di kemarin itu Allah sudah menyempurnakan, menjelaskan kepada kita, Allah sudah menyempurnakan nikmat-nikmat ya, kepada kita semua, yaitu dengan mengutus seorang Rasul, utusan Rasul itu di antara manusia, dari golongan manusia. Ini rasulan minkum, ya, rasul dari golongan manusia, dari golongan kalian. Yang rasul ini yang sudah diutus ini membacakan, yaitu alaikum, membacakan untuk kalian ayatina, ayat-ayat kami, ayat Allah, baik itu ayat kauniyah maupun kitabiah. Ini rasul sudah menjelaskan itu, sudah membacakan itu. Wa yuzakikum, dan mensucikan, ya, mensucikan kalian, ya, kita semua ini. Wa yu'allimukum, mengajarkan pada kalian alkitab wal hikmah, kitab dan hikmah. Wa yu'allimukum, dan mengajarkan pada kalian ma'lam takunu ta'lamun. Nah, ini nikmat Allah. Walaupun saat itu ini 1400 tahun yang lalu, pada tahun 600 Masehi, 610 sampai 632 itu ini sudah diturunkan. Nah, kitab itu ya sekarang tersampai kepada kita melalui penerus-penerusnya, ulama-ulama, orang yang berilmu yang meneruskan kitab itu. Dan ini memang Allah sudah menjelaskan bahwa tidak boleh itu menyembunyikan. Tidak boleh menyembunyikan apapun yang sudah Allah turunkan. Karena kalau kita melihat di ini dalam ayat yang lain itu Allah sudah menjelaskan itu. Di surat berapa ini? Surat Ali Imran, surat ketiga. Ini a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idz akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitaba latubayyinunnahu lin-nasi wa la taktumunahu fanabadhuhu wara'a dhuhurihim washtarau bihi tsamanan qalila fabi'sa ma yashtarun. Ya, maksudnya itu ini Allah berfirman, ya, menyampaikan kepada kita juga ini, walaupun saat itu sudah dijelaskan pada Rasulnya, ini dijelaskan pada kita. Dan ingatlah ketika akhadallahu, Allah telah mengambil mitsaqo, janji, mengambil janji kepada siapa? Alladzina utul kitabah, orang-orang yang telah diberi kitab. Ya, memang saat itu ahli kitab yang dulu-dulu, tapi ini juga termasuk kita juga sudah diberi kitab ini.
Kitab Quran ya, Quran pada kita. La tubayyinunnahu lin-nasi. Itu hendaklah kamu yang sudah diberi kitab itu, diberi ilmu kitab itu, pengetahuan kitab itu, kamu bayankan, kamu terangkan, litubayyinunnahu. Kamu terangkan dia, kamu jelaskan dia lin-nasi pada manusia. Jadi ini kitab Quran ini harus dijelaskan kepada manusia. Yang paham menjelaskan pada yang belum paham. Jelaskan semua. Wala taktumunahu, dan jangan kamu sembunyikan itu. Nanti ayatnya ini disembunyikan, nggak dikasihkan, nggak dijelaskan. Wah, nggak boleh. Harus dijelaskan semuanya. Nah, fanabadhuhu. Nah ini. Lalu di situ dan diterangkan jangan sembunyikan apa? Fanabadhuhu. Nah mereka yang sudah diberi kitab tadi, sudah diberi ilmu tadi, ini fanabadhu wara'a dhuhurihim. Nah, itu melempar itu tadi janjinya tadi ke belakang punggungnya. Dilempar itu ya, enggak di belakang punggungnya udah dilempar. Wastaru bihi, dan menjual dengannya tadi. Sama nang qalila, dengan penukaran, dengan uang yang hanya sedikit, dengan penukaran harga yang kecil, qalilan. Kan ada ya orang disuruh ngomong salah, kebenaran disembunyikan, sing bener ini loh, ternyata nanti kamu ngomong gini tak bayar 1 miliar, itu banyak. Kondisi saat ini juga ada banyak ya. Orang disuruh, ini sudah tahu benernya begini, yang ini salah, tapi ngomongnya itu tapi dibayar oleh orang lain. Nah ini seperti ini. Jadi janji yang sudah disampaikan tadi oleh Allah di luar dilempar. Janjinya pokoknya diberi kitab, jelaskan itu pada manusia semuanya. Jangan kamu sembunyikan. Ternyata ini dilempar ke belakang punggungnya. Fabi'sa, maka itulah seburuk-buruk mayastarun, penukaran yang mereka terima. Maka ini ayat yang kemarin kita bahas itu, ayat 151-nya itu, ini Rasul sudah membacakan ayat-ayat Allah, sudah mencucikan jiwa kita, sudah mengajarkan kitab dan hikmah, mengajarkan yang kita tidak tahu. Dari Rasul nanti terus pada sahabatnya, terus disampaikan sampai ke kita. Ini. Terus yang terakhir kemarin, fadhkuruni adzkurkum. Nah, maka zikirlah, ingatlah selalu kepadaku. Ya. Adzkurkum, nanti aku akan mengingat kalian. Washkuruli, dan bersyukurlah kalian kepadaku, wala takfurun, dan jangan kamu mengingkari nikmatku tadi. Ini yang kemarin sudah kita bahas. Nah, jamaah yang berbahagia, maka ini menjadi sebuah renungan bagi kita. Nopo yang kita kenal, yang sudah kita ketahui apa? Ayat mana yang sudah kita ketahui? Kita sampaikan ke orang lain. Ya, ke siapa lah, anak kita atau siapa, saudara, teman di sawah, teman duduh. Kalau habis panen ada duduh itu ngobrol-ngobrol, ada ayat yang diingat, oh ini Allah begini, menyarankan begini, mengarahkan begini, yuk kita ikuti. Oh itu salah, itu perbuatan itu salah karena Allah begini-begini. Nah ini kita sampaikan, walaupun itu hanya dengan bahasa yang kita pahami semua. Tapi kan maksudnya itu, misalnya, oh ada, misalnya tentang zat-zat yang di sana memabukkan dan sebagainya, apalagi sekarang itu berkembang, zat itu tidak hanya membuat, kalau mabuk kan paling hanya berapa, tapi ini zatnya zat yang nanti membuat ketagihan, narkoba. Ini yang kita ingatkan, bukan narkoba itu jelek, ya. Sudah suamar itu jelek, nggak boleh, Allah melarang. Ya, kita sampaikan. Jamaah yang berbahagia, ini tentang homer, tentang narkoba. Narkoba itu apa? Misalnya orang meminum itu nanti merasakan sesuatu yang luar biasa. Sebetulnya kalau sudah menciptakan tubuh kita semua ini sudah lengkap, pabriknya lengkap, apa saja lengkap. Misalnya kita ingin mendapatkan kesehatan,
Itu senyum kepada teman, kepada orang lain dengan ikhlas, tulus. Itu sedekah. Memang Rasul menjelaskan senyummu, tabasumuka itu adalah sedekah. Tapi kita harus tahu bahwa senyum dengan senyum itu di otak ini menimbulkan menimbulkan suatu pabrik itu mengeluarkan zat-zat yang benar-benar seperti narkoba itu. Zatnya ditiru manusia kayak narkoba itu. Membuat enak, tubuh ini enak gitu ya. Tubuh ini sehat, bahagia itu. Maka kalau sampai misalnya kita sholat tenang, khusyuk, nyaman, bahagia, itu nanti di tubuh kita akan ada seperti zat tersendiri yang keluar dari sel-sel tubuh ini yang membentuk seperti senyawa yang ditiru manusia yang bernama narkoba. Tetapi kalau narkoba itu diambil dari luar, misalnya ada narkoba dimakan plek, sudah Allah menghentikan pabrik narkoba itu. Pabrik narkoba yang ada di tubuh ini dihentikan. Mandegrek. Akhirnya apa? Ketagihan. Harus minum. Enggak bisa. Mau kepingin tenang. Sinten nggih? Imam Ali radhiyallahu itu kalau kan kena panah, kakinya kan kena panah. Nah, untuk melepas anak panah itu enggak bisa. Jangan dilepas dulu. Saya tak sholat dulu. Sholat nanti kalau udah khusyuk itu panahnya ceklean dan sebagainya, yang penting bisa lepas. Itu. Jadi sholat itu kalau tenanan itu benar-benar tenang. Itu nanti ada sesuatu yang saya benar-benar benar-benar merasakan menghadap Allah, hadir di sana. Ini tubuh ini nanti akan membuat sesuatu tersendiri sehingga itu nyaman. Bahkan rasa sakit pun Imam Ali itu panahnya diambil dari kakinya itu yang ngenai itu saat sholat. Nah inilah jamaah yang berbahagia, makanya ini ingatlah kepadaku maka aku ingat padamu, bersyukurlah kepadaku jangan kamu ingkari nikmatku. Nah ini monggo. Nah, kita nggak boleh ragu lagi. Kalau dengan pun yang kemarin itu kan ada Al-Haqqu ini ayat 147. Al-Haqqu mir rabbik fala takunanna minal mumtarin. Al-haqqu kebenaran itu mir rabbik datang dari Tuhanmu. Fala takunanna minal mumtarin. Maka jangan sekali-kali kamu menjadi orang yang ragu-ragu. Punten. Salat niku nggih. Walaupun hanya 5 waktu nggih. Nek jenengan tambahin kalau kira tambah salat rawatib, tambah salat apalah tahajud dan sebagainya. Itu kalau tenanan itu nanti tubuh juga akan membuat zat-zat yang khusus dirancang oleh tubuh itu dikeluarkan membentuk kesehatan yang luar biasa. Akan tahun pinten niku? Enten buku nggih. Dokter sinten niku meneliti orang yang tahajud tapi dilatih salat khusyuk itu gimana? Terus salat tahajud itu benar-benar bisa menyembuhkan segala penyakit. Darahnya diambil dicek. Pun sudah niat diteliti salat khusyuk niku darahnya diambil. Salat khusyuk terus tahajud rutin benar-benar sudah khusyuk itu nanti darahnya besoknya diambil lagi. Selesai salat darahnya diambil. Diteliti. Ini ilmu kedokteran. Dan itu betul-betul luar biasa. Zat-zat yang luar biasa yang timbul dari salat itu. Makanya ini kok salat niku kebenaran apapun yang datang dari Allah niki kitab ini kita disuruh menjelaskan kepada manusia semuanya ya kita jelaskan, jangan sampai ditutupi. Nah, ya. Kalau begini sampai ayat 152 niki. Makanya ini kita harus berusaha lah diri kita menyamakan mengikuti yang Allah tuntunkan itu. Nah, malam ini kita melanjutkan ke ayat 153. 152, kalau ini 153. Ini bunyinya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Nah, niku malah barusan kita bahas khasiat salat niku kula sian beli bukunya niku. Niki ayat 153 niki ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuha wahai orang banyak niki. Alladzina orang banyak yang amanu telah iman
Orang yang banyak sudah imannya sudah benar-benar murni, hanya Allah, tidak menyekutukan, tidak menserikatkan dengan apapun, murni, tidak syirik, menserikatkan, menyekutukan, mempertemankan dengan apapun. Ada perintah, Allah merintah niki. Ista'inu bisabri wasolat. Ista'inu, mintalah kalian itu kepadaku, mintalah. Ista'inu, jadilah mintalah pertolongan, isti'anah ya, minta pertolongan. Bi dengan as-sabri sabar, wa dan as-shalah salat. Jadi wahai orang beriman, mintalah pertolongan kamu dengan sabar dan salat. Jadikanlah sabar dan salat itu sebagai sarana untuk apa? Menjadikan kamu minta tolong, menjadi penolong. Inna sungguh Allah ma'a beserta bersama as-sabirin orang yang sabar. Nah ini terus gini, sabar dan sholat, jadikan itu penolongmu. Mintalah kamu pertolongan dengan sabar dan sholat. Sabar dan sholat jadi penolong. Ini ya sudah, sabar sholat. Nah sholat ini kalau Rasulullah niku sedang istilahnya ya mungkin banyak pikiran dan juga kan manusia. Niki minta wae Bilal panggil apa? Kumandangkan panggilan sholat. Nah, niki sholat, makanya sholat, sabar dan sholat. Nah untuk bisa sholat pun harus sabar. Untuk bisa sholat dengan tenang, dengan khusyuk, dengan memahami apapun maksudnya yang kita baca, yang kita sampaikan, yang kita ucapkan kepada Allah saat kita sholat, ya dengan sabar. Apapun itu dengan kesabaran sholat itu. Ini Allah sendiri yang menyuruh. Karena ini firman Allah, Quran itu kalam Allah, firman Allah. Berarti kepada kita, disampaikan kepada kita saat itu memang kepada Rasulullah. Dan Rasul disuruh menyampaikan ke seluruh manusia, jangan ada yang disembunyikan. Maka Rasul menyampaikan semuanya sampai sekarang ke kita, nyampe ke kita. Jadi jadikanlah itu sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sungguh sungguh Allah itu beserta orang yang sabar. Nah, niki jamaah yang berbahagia, makanya sungguh mengherankan ya, manusia niku, orang yang iman itu isine mek sabar, ya, syukur, sabar, syukur, sholat. Syukur, mensyukuri nikmat berarti menggunakan segala nikmat dengan benar. Ada apa? Ada musibah yang menimpa yang tidak mengenakkan, sesuatu yang tidak mengenakkan, mencelakakan dan sebagainya, itu sabar. Kalau menimpa sesuatu yang enak, membahagia, nah syukur. Di sini mek sabar syukur, sholat. Ini apa? Niki. Ten kene sebuah hadis niku disampaikan ya. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza hazabahu amrun shalla. Apabila Rasul menghadapi suatu kesulitan, maka beliau sholat. Niki sebuah hadis menyatakan demikian. Terus nek pun ada kesulitan, ya sholat dulu. Sholat, mohon pertolongan di dalam sholat itu. Terus niki umum kita tinggal melaksanakan. Kita bekerja, waktunya istirahat sebentar, sholat. Waktunya sholat, misalnya bekerja kan pagi sampai sore, mulai jam 7 sampai jam 3 katakan kerja di sawah. Itu nanti di tengah-tengah ada waktu sholatnya. Nggih, siap-siap. Walaupun sholatnya di tepi sungai, di tepi sungai, apa? Kan nggak mesin ngenten nggih. Di babakan sungai ini enten satu longgar enten damel sholat itu. Memang tempatnya di situ. Kalau sekarang di sawah-sawah itu ada apa namanya? Gudaan-gudaan apa itu? Balai bengong tempat sholat, nah enak malah. Nah, dulu sen-sen mboten nggih. Makanya ini ya, yang perlu sangat-sangat kita benar tekankan. Allah sudah menyatakan gini, ya sudah. Jadi kalau Rasulullah menghadapi kesulitan itu sholat. Idza hazabahu amron sholat. Ini sabar, sholat. Ini berbagai macam bentuk apapun yang dihadapi, menimpa musibah sesuatu yang menimpa niku yang enggak enak, sabar.
menimpa sesuatu yang menimpa itu enak, syukur. Udah, coba ini salat. Nah, terus niki di ayat berikutnya niki 154, wala taqulu limma yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Wala dan jangan apa? Taqulu, kalian mengomong, kalian mengatakan li pada man orang yuqtalu yang terbunuh, yang mati, yang gugur fi sabilillah di jalan Allah tu amwat, tu mati. Jadi jangan kamu mengatakan orang yang gugur di jalan Allah saat itu mereka mati. Ya memang di dunia selesai tugasnya, tapi dia hidup nanti ini. Bal ahya'u, bahkan dia itu hidup. Dia sudah hidup di alam berikutnya, alam ini, alam kenikmatan di sana. Bal ahyaun, mereka itu hidup. Walakin tetapi manusia itu, ya kamu misalnya yang disuruh, yang diajak ngomong tadi kamu, kalian la tas'urun, kalian enggak sadar. La tas'urun, kalian tidak menyadari kalau mereka itu hidup di sisi Allah, mendapat kenikmatan, pagi dan sore diberikan, diperlihatkan tempatnya nanti kayak apa. Sajane pengen cepet-cepet ke sana, tapi nggih harus nunggu dulu sampai selesai kehidupan dunia. Ini bisa berbahagia, makanya orang yang sabar nih ya harus sabar, syukur itu luar biasa. Ini makanya ayat ini ya, niki sampai orang yang gugur di jalan Allah itu, syahid itu jangan dikatakan mereka mati, mereka itu hidup sebetulnya. Nah, itu yang 154 ya. 153 dan 4 Mas. Niki ayat 155. Niki ayat 155, walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wabasyirish shabirin. Itu ayat 155. 156-nya, alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu 156. 157-nya, ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Apa maksudnya? Nah, niki jam yang berbahagia, makanya kita belajar bareng-bareng ini supaya bisa memahami apa sih maunya Allah. Allah mengatakan seperti itu, berkata seperti itu, berfirman seperti itu, berkalam seperti itu, apa maunya? Apa maksudnya? Nah, supaya kita benar-benar melaksanakan apapun yang Allah tuntunkan ini. Kita nggak boleh ragu. Wah dan la, sungguh nanya kami, walana bulwannakum, sungguh akan kami beri cobaan, bala, cobaan kum pada kalian. Jadi sungguh dan sungguh tenanan akan ku beri cobaan kepada kalian. Apa? Bisya'in, dengan sedikit, minal khaufi, dari ketakutan. Nah ini. Jadi kita diuji dengan rasa takut. Nanti pasti ada nih. Nah, takut. Wal ju'i, kelaparan. Kelaparan ya, kalau mungkin dengan puasa juga termasuk kewajiban puasa, lapar. Nanti kalau memang benar-benar bahan makanan nggak punya, nggak makan ya gimana? Oh lapar, ya lapar beneran, nggak makan, bukan karena puasa tapi nggak makan. Nah ini dalam riwayat itu Rasul ketika pagi-pagi bertanya pada istrinya, bagaimana hari ini, ada makanan enggak? Ketika istrinya menjawab, hari ini tidak ada makanan. Kayaknya saat ini betul jarang ya. Kalau kita tanya hari ini ada makanan, mesti enak. Itu kok ini apa mesti enak. Tapi Rasulullah menanyakan hari ini ada makanan, wah enggak ada. Ya kalau gitu saya puasa. Makanya puasa sunat itu, misalnya kita niat puasa jam 8 enggak masalah. Yang penting mulai subuh itu belum makan sama sekali. Benar-benar enggak ada yang dimakan. Ini. Makanya diuji dengan kelaparan, ketakutan, sedikit padahal bisain sedikit dari ketakutan, waljui dan kelaparan, wanaksin
nakis berkurang, dan berkurang minal amwali dan kekurangan dari amwal harta, wal anfusi dan jiwa. Harta berarti mungkin hartanya hilang apa-apa lah ya, misalnya rugi dan sebagainya, bisnisnya rugi atau apa, misalnya panen dilala udan terus enggak kenapa mboten saged mepe dan sebagainya, ganti gudang, ajur wisnya. Atau mungkin ajenge panen parine kelep, wah gitu. Kan bisa. Deli ajenge panen wis siap, dilala udan terus. Nah, sampai dene bosok ini. Kan bisa. Hartanya entek, punya Rajakoyo mati ya. Ini penyakit, kena penyakit antraks dan sebagainya. Ini penyakit kan macam-macam itu. Jadi ada diuji dengan kekurangan dari harta atau jiwa, sakit, mati, kematian anaknya, istrinya dan sebagainya, keluarganya. Wasamarot dan buah-buahan. Wis buah-buahan apine apik tibake bosok kabeh, jerone kene alat buah. Ini kan juga bisa niki. Ini diuji. Sungguh tenanan ini aku akan menguji kalian. Jadi aja gur ngomong iman ya. Kalau gur ngomong iman penak, tak uji dhisik. Wah, niki. Apa nek wis diuji melarat misalnya rugi terus, moro ning dukun. Moro ning dukun golek tulisan diwadai apa didosak dompet. Yang penting tulisannya dekek klothak waktu dodolan. Kan tuh dukur lawang di paku. Macam-macam gitu. Ini diuji imanmu tenanan apa enggak itu, palsu apa tenanan gitu. Emas apa loyang gitu ya. Ini diuji dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan di hal harta, jiwa maupun buah-buahan. Ini ujian untuk menguji seberapa besar keimanan seseorang. Tenanan tah kalau kamu ngomong iman ini tak uji dhisik. Diuji pun. Nabi Ayub kan diuji macam-macam loh. Ujiannya Nabi Ayub luar biasa. Hartanya entek, sampai anak-anaknya udah habis, nggak punya kekuasaan apa-apa lagi. Istrinya pun niku nggih meninggalkannya juga. Walaupun akhirnya nanti kembali janji dipukul 100 kali, akhirnya nggih dilumpukno niku suket 100 digebukno pisan selesai. Ini ujian. Nabi Ayub begitu sabarnya. Nah, kita niki wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat. Diuji. Apa benar iman kita sudah beres? Nah, begitu enten iki nyata nih. Mau ujian skripsi di ITS. Wah, ten pundi? Menika ten Purwo. Ten Purwo nggih. Topo niku ten Purwo ten Gua Istana niku. Topo. Nah, begitu lulus. Loh aku lulusku gara-gara topo. Kan susah wis gitu. Semuanya berefek. Nah, ini kita diuji. Nah, makanya jam yang berbahagia ini tadi jadikan sabar dan sholat sebagai penolongmu. Nah, di ujung ayat ini ngoten, wa basyiris sabirin, dan gembirakanlah, beri kabar gembira as-sabirin, orang yang sabar itu. Sabar. Malah enten nggih. Ini terus sih. Sapa sing sabar niku? Siapa as-sabirin itu? Yaitu alladzina, yaitu orang-orang yang idza apabila asabatuhum menimpa mereka musibatun, hal yang menimpa, baik itu tadi kekurangan dan sebagainya tadi, qalu, mereka ngomong apa? Inna lillahi, inna sungguhnya kami ini lillahi milik Allah. Wa dan inna sungguhnya kami ini ilaihi, kepadanya rajiun, kami kembali. Itu. Ya semuanya ini kami ini milik Allah. Dan sungguh kami kepadanya nanti kembali, ya sudah. Harta diminta semua ya enggak masalah. Nanti pun Allah ngasih yang lain lagi atau dari jalan lain lagi. Itu pasti ada. Kita juga pertama kali hadir di dunia ini nggak bawa apa-apa, terus dititipi pakaian, dititipi macam-macam, sampai dititipi mobil, dititipi rumahnya digem bayar, misalnya sakit didol gem bayar apa berobat, gem pun sawah banyak berhektar-hektar beli
loro, mari loro apa namanya macam-macam lah di situ di rumah sakit sehingga habis itu sawahnya dijuali untuk berobat. Ini bisa terjadi. Ini makanya disuruh ini gembirakanlah orang yang sabar. Siapa? Ya, orang-orang yang dia kena musibah, ditimpa sesuatu yang menimpa musibah itu, dia bilang, sungguh kami ini milik Allah dan sungguh kami ini benar hanya kepadanya kembali. Sudah. Wong dikai harta buahnya juga nek mati mboten dibetok ya. Selesai. Urusan dunia selesai. Dolanan-dolanan di dunia disuruh ini disuruh dodolan ning pasar dan sebagainya. Wis kukut stop, jatahmu selesai, mari, bar wis. Pasarnya ditinggal, macam-macam ditinggal. Napa mau diceluk? Diabsen kali malaikat, diabsen. Tekan pun beres. Nah niki. Tapi nek sudah orang seperti itu tadi, nah beri kabar gembira. Malah ada nggih, ten hadis niku, nanti kita bacakan ya. Ketika ada seseorang ada anaknya meninggal, anaknya dimatikan malaikat. Anda lagi jamnya jarang ya jarang tasik waktu 9 menit. Nah niki napa seorang ibu anaknya dimatikan malaikat. Nah terus Allah menanyai malaikat, malaikat kamu udah mengambil anaknya tadi, apa yang dia katakan? Ternyata niku anaknya meninggal itu baca dulu alhamdulillah. Alhamdulillah baru istirja. Alhamdulillah dulu baru innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Alhamdulillah dulu. Benar berarti dia diuji anaknya mati, alhamdulillah apa? Segala puji milik Allah. Mbuh anaknya mati, mbuh anaknya apa sing penting alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Ya udah malaikat bangunkan dia rumah Baitul Hamdi, rumah pujian yang di surga nanti tempatnya dia. Niki. Jadi misalnya ada kabar misalnya anaknya loro, alhamdulillah dulu. Alhamdulillah segala puji bagi Allah. Kadang-kadang ini susah ya. Nek wong mati, alhamdulillah dhisik dikira nyukurno. Dikira ngapokne, entah nggih. Tetap segala puji niku milik Allah. Mbuh itu dikasih musibah, dikasih kesenangan, itu memang semuanya alhamdulillah. Segala puji milik Allah. Nah, setelah baru istirja niki. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Alhamdulillah segala puji bagi Allah, anakku kepateni ya terserah memang itu titipan, selesai sudah. Niki. Akhirnya disuruh bangunkan rumah di surga namanya Baitul Hamdi, rumah pujian karena dia memujiku. Nah niki. Ini jemaah yang berbahagia, ini benar-benar ini kok sabar dan sholat. Nek dapat kebahagiaan, ujian sabar, nek kebahagiaan syukur sholat. Ini. Nah, di ayat selanjutnya niki. Ayat niku terakhir niki sing kita baca tadi 157, ulaika alaihim, ulaika mereka itulah niku sing diuji macam-macam sabar mengucapkan niku wa innalillahi wa inna ilaihi raji'un, segala puji bagi Allah dan sebagainya, alhamdulillah. Ulaika mereka itulah alaihim atas mereka sholawatun, dapat sholawat. Nah niki dapat sholawat mir rabbihim dari Rabbnya, warahmah dan dapat rahmat. Coba kita kan disuruh bersholawat nih kepada Rasul nih. Ya alladzina amanu shallu alaihi wa sallimu tasliman. Allah menyuruh itu. Wahai orang yang beriman, bersolawatlah kepadanya. Shallu alaihi, bersolawatlah kepadanya. Wa sallimu taslima, dan berilah salam dengan ucapan selamat yang bagus. Dan ini orang itu tadi, as-sabirin tadi, ulaika mereka itu alaihim yang kepada mereka dapat sholawat dari Rabbnya. Berarti Allah bersolawat memberikan berkah. Nah, sholawat kan berkah. Kalau kita sholat kepada Allah, Allah mensolawati kita, memberkahi kita. Kita bersolat kepada Rasul berarti memohonkan berkah untuk Rasulullah. Ini dapat sholawat dari Rabbnya. Kalimatnya menggunakan sholawat. Ulaika alaihim sholawatu mir rabbihim. Mereka itu mendapat sholawat dari Rabbnya, mendapat keberkahan yang luar biasa, yang sempurna dari Tuhannya, warahmah dan rahmat. Nah, ini yang kita cermati, iya yo. Nabi, kita disuruh bersalawat pada Nabi.
Nah, awak dhewe oleh selawat. Nah, ini ternyata Allah memberi selawat orang-orang yang sabar niki mau. Ya walaupun kita dijanjikan oleh Rasul itu siapa yang berselawat atas Rasul, ya selawatnya malaikat menselawati kita juga banyak-banyak. Nah, itu kan janjinya Allah seperti itu. Rasulnya menjelaskan begitu. Kalau kita selawat, mengucapkan selawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad, ini kita mohon benar, ya Allah, Allahumma sholli, berilah salawat ala Muhammad kepada Muhammad wa alaihi. Nah, ini kepada Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Ini Allahumma sholli ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini malah lengkap. Beri berkah salawat kepada Nabi Muhammad sebagaimana engkau memberi berkah kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya. Nah, ini malaikat membalas salawatnya sebanyak 10 kali. Tapi ini langsung dari Allah. Ulaika alaihim salawatu min rabbihim, mereka itu dapat salawat dari Rabbnya, atas mereka dapat salawat dari Rabbnya dan rahmat. Nah, ini ya maka ya kita tinggal menjalani kehidupan dengan sabar dan sholat, syukur. Ada nikmat ya bersyukur, ada ujian berat ya sabar, sholat. Ini gitu. Nah, ujungnya wa ulaika humul muhtadun, dan mereka itulah al muhtadun. Ini kan dari hidayah petunjuk ditambah mim kan berarti orangnya. Mereka orang yang mendapat petunjuk. Mereka itu orang yang mendapat petunjuk. Yang ini kok ditunjuk Allah, ayat-ayatnya begini, ya sudah, enggak usah sing aneh-aneh. Nah, loro, ya udah. Ujian sakit ya ke dokter. Nah, diruqyah dulu, mohon pada Allah dengan baca ayat-ayat Allah. Ya Nabi kan kalau mau tidur itu ayat kursi dan sebagainya ditiupkan ke tangan beliau, terus diusap-usapkan ke seluruh tubuh. Ketika sudah tidak begitu banyak bisa bergerak, putranya dan istrinya itu tangannya ditiup, Nabi baca terus ditiup, terus diusap-usapkan. Ini juga salah satu sarana juga. Nah, bahkan kalau misalnya ada apa itu diambil tanah itu ya diusapkan pada yang sakit itu dibaca dulu, bacakan ayat Allah. Bahkan penelitian profesor ini di Jepang itu, itu kan banyu ya, dibacakan bacaan-bacaan yang bagus, itu menjadi kristal yang luar biasa, yang efeknya ke tubuh bagus. Tapi nek banyu ini dicaci maki malah jadi penyakit. Nah, tubuh kita ini kan 90% kan air, cairan. Nah, kalau 90% air ini kita benar-benar sering membaca kalimat Allah dan sebagainya, bertasbih tahmid sebanyak-banyaknya, seluruh tubuh kita ini nanti terisi niku. Kita baca Quran dan sebagainya, kita mohon ya Allah jadikan ini penyembuh. Kan ada nih. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa' wa rahmatul lil mu'minin. Ini tak turunkan ini kitab Quran ini juga sebagai penyembuh penyakit orang beriman. Ini. Maka ya itu tadi. Ya setelah kalau misalnya penyakitnya ini, ya kita juga usaha di dokter atau ke obat-obat yang dihasilkan dari penelitian. Apalah, sekarang kan banyak obat-obat. Tapi yang tidak bahaya, maksudnya bukan narkoba. Ya walaupun memang kalau orang sakit jantung itu dikasih resep dokter, disuruh ke apoteknya juga apotek khusus. Setelah dari apotek nanti harus langsung ke dokter, tidak boleh kemana-mana. Ternyata itu juga zat seperti narkoba, gitu. Tidak boleh lewat manapun, pokoknya dari apotek harus ke dokter karena dokter yang harus menyuntikkan. Itu menurut penelitian dan sebagainya. Nah, termasuk misalnya obat-obat kejiwaan. Misalnya di Banyuwangi itu hanya satu dokter itu, yang pegangnya hanya satu dokter. Dengan di rumah sakit mana saja kalau hubungannya dengan kejiwaan, dokternya cuma satu. Itu pun obatnya khusus, tidak boleh beli macam-macam. Tidak ada di apotek. Obatnya pun khusus, tidak bisa jual beli obat itu. Yang punya lisensi hanya dokter itu. Ini obat-obat yang sebetulnya
itu dari tubuh kita sendiri sudah bisa membuat. Tubuh kita sudah bisa buat itu dengan sholat, dengan apapun lah, tahmid dan sebagainya, bertasbih, itu nanti muncul dengan dirinya, plek. Ini penelitian sudah luar biasa. Nah akhirnya zat-zat itu ditiru manusia. Akhirnya jadilah ini kok sing disalahgunakan itu obat-obat daftar keras kan obat memang itu. Nah ini najam yang berbahagia, makanya orang yang sabar tadi itu luar biasa. Dapat sholawat dari Tuhannya lah benar. Ini dari manusia apa sih? Misalnya kita mendoakan orang lain, kan dari manusia. Nah, tapi ini loh dari Tuhan, dari Rob. Ulaika alaihim salawatu mir rabbihim. Ini luar biasa. Sulit nih untuk mendapat ini, luar biasa. Makanya ya kita ya usaha keras lah. Walaupun hanya sabar dan sholat itu ngomongnya enak ya, sabar, sholat, syukur, tapi ngelakon ini luar biasa nih. Kadang-kadang moro-moro gak sabar, aku gak sabar ini batasi, sabar ini batasi, jenenge gak sabar. Nah, tapi yang berbahagia ini yang bisa kita bahas. Mudah-mudahan pinten ayat ini. Ini 5 ayat ini bisa menjadikan kita lebih baik nantinya. Monggo kita akhiri dengan alhamdulillah. Alhamdulillah amin. Kita baca doa kafatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.